Shalom beloved people, kita berjumpa kembali dalam pengajaran firman iman kali ini. Saya berdoa semua baik-baik, berkelimpahan dan sehat sebagaimana jiwa Anda makmur di dalam Kristus. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 5 ayat 17. Dikatakan demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kehendak Tuhan untuk setiap anak-anaknya, termasuk Anda dan saya, berkuasa dalam hidup ini. Tuhan mau Anda dan saya berjalan dalam kehidupan yang berkuasa. Lewat Kristus, kita dipanggil Allah ke dalam kehidupan yang sukses, menikmati penyediaan supranatural Tuhan, kesehatan ilahi yang sempurna, dan kehidupan yang penuh kemenangan. Tuhan mau kita tahu bahwa Dia tidak menghendaki kita mengalami kehidupan dalam kekalahan, kemiskinan, dan kegagalan. Bukankah firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor, dan untuk naik terus dan tidak turun? Inilah arti dari berkuasa dalam hidup ini. Dalam Alkitab bahasa Inggris digunakan kata-kata reign in life, yang artinya memerintah dalam hidup ini. Atau dengan kata lain, Anda menikmati kehidupan yang penuh dengan kuasa. Anda ada di atas sebagai memerintah dan bukan di bawah, yaitu sebagai yang diperintah. Anda memerintah atas segala situasi. Anda juga memerintah atas segala kuasa kegelapan. Anda ada di atas badai kehidupan, terbang di atas sayap Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan. Baik situasi kehidupan maupun kuasa kegelapan tunduk kepada Anda di dalam nama Yesus. Dan apa yang Anda ucapkan, itulah yang terlaksana. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayub pasal 22 ayat 28 dalam bahasa Inggris New King James Version mengatakan, You shall also declare a thing, and it will be established for you. So light will shine on your ways. Kamu akan mendeklarasikan sesuatu, dan hal itu akan dilaksanakan untuk kamu, sehingga terang akan bersinar atas jalan hidupmu. Inilah artinya memerintah dalam hidup ini. Inilah kehendak Tuhan bagi Anda dan saya. Tuhan mau Anda menikmati kehidupan yang berkuasa dan bukan kehidupan yang ditindas oleh iblis dan segala alat-alatnya di dunia ini seperti penderitaan, kemiskinan, dan sakit penyakit. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, jika Anda seorang bisnismen, maka bisnis Anda maju dan terus berkembang. Jika Anda seorang yang mengurus rumah tangga, Anda penuh dengan urapan Tuhan untuk mendidik anak-anak yang berbahagia dan takut akan Tuhan. Jika Anda seorang pelajar, maka Anda sukses dalam studi dan nilai-nilai Anda baik, bahkan luar biasa. Jika Anda sedang mempercayai Tuhan untuk sebuah karir yang baru, Tuhan menyediakan untuk Anda bukan hanya sebuah pekerjaan yang baik, tapi bahkan suatu posisi yang berpengaruh, supaya Anda dapat menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi aset yang produktif bagi perusahaan atau organisasi tempat Anda bekerja. Saudara yang dikasih Tuhan, saat Anda berjalan dalam kehidupan yang berkuasa, tidak hanya hal-hal di atas yang terjadi, tapi sebagaimana saya katakan tadi, Anda juga berkuasa atas dosa, Anda berkuasa atas kuasa-kuasa kegelapan, Anda berkuasa atas depresi, atas kekurangan, atas segala kutuk dan atas segala sakit penyakit. Anda berkuasa atas iblis dan segala tipu muslihatnya. Pertanyaan pentingnya sekarang adalah, bagaimana agar kita dapat berjalan dalam kehidupan yang berkuasa itu? Kabar baik yang firman Tuhan ingin kita terima hari ini adalah bahwa berjalan dalam kehidupan yang berkuasa itu tidak bergantung kepada latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, penampilan, atau berapa banyak modal atau tabungan yang Anda miliki. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa untuk mengalami hidup dalam kekuasaan atau hidup penuh kuasa tadi, kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus dan Yesus saja untuk berjalan dalam kehidupan penuh kuasa. Atau dengan kata lain, berjalan dalam kehidupan yang berkuasa. Hanya satu landasannya, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan, ayat nas kita tadi berkata, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika saat ini Anda sedang berjalan dalam kehidupan yang diwarnai kekalahan, Anda dikalahkan oleh dosa, oleh rasa bersalah dan rasa tertuduh yang berkepanjangan, oleh sakit penyakit, oleh serangan rasa panik, oleh masalah finansial, dan oleh hubungan-hubungan yang retak, ketahuilah bahwa itu bukanlah kehidupan yang disiapkan Tuhan untuk Anda. Oleh otoritas firman Tuhan, Anda sudah ditetapkan untuk menikmati kehidupan yang berkuasa. Sekali lagi, Anda sudah ditetapkan untuk menikmati kehidupan yang berkuasa, di mana Anda memiliki otoritas kekuasaan atas segala tantangan hidup dan situasi kehidupan Anda. Ketahuilah dengan pasti bahwa panggilan Tuhan untuk Anda di dalam Kristus adalah untuk Anda berada di atas semuanya dan bukan ditindas oleh segala hal dalam kehidupan ini. Ini saatnya untuk Anda menjangkau dan menggenggam hak Anda untuk menikmati kehidupan yang berkuasa atas segala area kekalahan dalam hidup Anda. Kuncinya adalah di dalam Kristus. Dan Anda menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saya katakan sekali lagi, kuncinya adalah di dalam Kristus, Anda menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran.
Dengan kata lain, bukalah hati Anda dan terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang sudah disediakan Tuhan untuk Anda. Percayai mulai hari ini bahwa Tuhan ada di pihak Anda, dan kehendaknya bagi Anda adalah untuk Anda mengalami terobosan dan kesuksesan supranatural. Dia melimpahkan kasih karunia-Nya untuk Anda. Dia melimpahkan anugerah kebenarannya kepada Anda. Terima itu dengan penuh kepercayaan, sebab menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dari Tuhan, itulah kuncinya Anda mulai berjalan dalam kehidupan yang berkuasa. Hari-hari kekalahan sudah berakhir, dan hari-hari sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan sedang datang ke dalam hidup Anda. Yesaya 61 ayat 10 mengatakan, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, satu hal yang sangat penting untuk ditekankan dalam pengajaran kali ini adalah untuk kita berjalan dalam kehidupan yang berkuasa, kita perlu menerima anugerah kebenaran dari Tuhan. Sekali lagi, kita perlu menerima anugerah kebenaran dari Tuhan untuk kita berjalan dalam kehidupan yang berkuasa. Apa artinya ini? Ini artinya secara sederhana, kita perlu menerima kebenaran yang diberikan kepada kita oleh Allah, karena Kristus sudah berkorban untuk kita, untuk menebus kita dari segala dosa dan hukumannya. Kebenaran itu bukanlah sesuatu yang kita capai, tetapi sesuatu yang dipakaikan Tuhan kepada kita. Yesaya 61 ayat 10 tadi menyebut kebenaran itu sebagai jubah kebenaran yang Tuhan pakai untuk, atau dapat saya katakan Tuhan berikan untuk menyelubungi kita. Jubah kebenaran itu dipakaikan Tuhan untuk menyelubungi kita. Kita tidak mengusahakannya, kita tidak layak mendapatkannya, tetapi Yesus Kristus sudah membayar lunas harga yang sangat mahal untuk membeli jubah itu bagi kita. Sehingga hari ini kita dapat mengenakan jubah itu dan berdiri di hadapan Allah sebagai orang-orang yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari dan oleh diri kita dan kemampuan kita sendiri, kita bukan dan tidak mungkin menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Tetapi oleh jubah kebenaran yang dipakaikan Tuhan atas kita itu, kita yang percaya kepada Kristus semuanya menjadi orang-orang benar di mata Tuhan. Amsal 6 ayat 10 mengatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Nah, Anda dan saya adalah orang-orang benar karena Kristus, bukan karena perbuatan. Artinya, karena apa yang Kristus sudah kerjakan di salib, Anda dan saya sekarang diselimuti jubah kebenaran dari Allah. Sehingga sekarang di mata Allah, kita adalah orang-orang benar, dan sebagai orang-orang benar, berkat ada di atas kepala kita. Haleluya! Apa artinya ini? Ini berarti bahwa karena jubah kebenaran yang dipakaikan Tuhan kepada kita, sekarang berkat yang sesungguhnya adalah bagian orang-orang benar tadi, itu menjadi harta warisan kita juga, menjadi hak kita, menjadi bagian kita yang pasti. Berkat itu ada di atas kepala kita, dicurahkan ke dalam hidup kita. Ini juga berarti bahwa kita perlu memahami dengan baik apa saja yang Yesus sudah bayar lunas lewat pengorbanannya bagi kita di kayu salib. Dikatakan tadi berkat ada di atas kepala orang benar. Kepala itu berbicara tempat pemahaman atau pemikiran. Jadi dengan kata lain, kita perlu memahami apa yang sudah dibayar lunas Yesus bersama dengan jubah kebenaran yang dikenakan Tuhan atas kita tadi. Dengan kata lain, saat Yesus berkorban di kayu salib, dia tidak hanya membayar harga yang sangat mahal untuk jubah kebenaran bagi kita, tapi bersama jubah itu dia juga membayar segala berkat yang merupakan hak dari orang-orang yang mengenakan jubah itu. Apa saja berkat-berkat yang merupakan hak dari orang-orang yang dikenakan jubah kebenaran oleh Tuhan itu? Disinilah kita memerlukan pemahaman yang baik mengenai apa yang Yesus Kristus sudah bayar lunas untuk kita. Segala berkat yang sudah dia bayar lunas bersama dengan jubah kebenaran tadi. Secara sederhana, Anda dapat membayangkan bahwa jubah kebenaran yang sudah dibayar lunas oleh Yesus itu memiliki banyak kantong. Dan di setiap kantong ada bermacam-macam berkat yang berbeda-beda. Semuanya sudah diberikan kepada kita untuk kita nikmati bersama dengan jubah yang dipakaikan Tuhan kepada kita itu. Semakin Anda memahami apa saja isi kantong-kantong yang ada di jubah kebenaran yang Tuhan pakaikan pada kita itu, semakin Anda akan melihat berkat-berkat Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa berkat itu ada di atas kepala orang benar. Sebab sekali lagi, kepala itu berbicara pikiran atau pemahaman kita. Jadi semakin besar pemahaman kita akan segala berkat yang ada di kantong-kantong jubah kebenaran yang telah diberikan Tuhan kepada kita, semakin pemahaman tertanam dalam hati kita. Semakin iman bertumbuh akan hal itu. Semakin banyak berkat yang kita lihat manifestasinya dalam hidup kita. Saya tegaskan, semakin besar pemahaman kita akan segala berkat yang ada di dalam kantong-kantong jubah kebenaran yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, semakin besar kita memahami bahwa segala berkat itu sudah diberikan, sekali lagi, sudah diberikan kepada kita bersama dengan jubah kebenaran yang dianugerahkan kepada kita. Semakin iman kita bertumbuh dan semakin kita akan melihat manifestasinya dalam hidup kita. Untuk mempermudah, izinkan saya menggambarkan demikian. Anda bayangkan jubah kebenaran yang sudah Allah pakaikan kepada Anda itu. Anda lihat kantong-kantongnya, dan Anda lihat di setiap kantong ada label-label yang dibordir di sana. Di antara begitu banyak kantong yang ada di jubah itu, terdapat bordiran yang tulisannya kemurahan, kesembuhan, kelepasan, penyediaan supranatural, kelimpahan ekonomi, hikmat, berkat, dan kebahagiaan rumah tangga. Apapun juga, bahkan segala hal yang lain, semua sudah disediakan Tuhan di dalam kantong-kantong yang ada pada jubah kebenaran yang dia sudah kenakan kepada kita itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
semua kantong itu ada di jubah yang sudah Anda pakai, yang sudah Tuhan pakaikan kepada Anda. Artinya semua berkat itu sudah menjadi milik Anda. Bisakah Anda melihat hal ini? Bisakah mata hatimu melihat, ya, saya sudah memiliki berkat ini dan itu yang saya butuhkan dalam hidup saya. Selama ini saya belum menyadarinya, tapi sekarang karena saya melihat bahwa jubah kebenaran telah dikenakan kepada saya, dan di jubah itu ada kantong-kantong yang berisi segala berkat yang saya butuhkan. Saya bisa melihat sekarang bahwa segala berkat yang saya butuhkan selama ini sudah saya terima, sudah saya miliki. Ada di dalam kantong-kantong di jubah yang sedang Anda pakai. Anda hanya tinggal mengulurkan tangan ke dalam kantong mana, tergantung keperluan apa yang Anda miliki, dan mengambil berkat yang sudah ada di dalam kantong-kantong itu. Semakin Anda memahami apa saja berkat yang sudah dibayar lunas oleh Yesus lewat curahan darahnya dan sudah Anda miliki bersama dengan jubah kebenaran yang dikaruniakan Allah kepada Anda, semakin Anda memahami bahwa yang sudah dibayar Yesus itu memang sudah menjadi milik Anda yang pasti. Sebagaimana jubah kebenaran yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada Anda tadi. Semakin Anda memahami bahwa penebusan Yesus bukan hanya membayar lunas harga penebusan Anda, tapi juga membayar lunas harga untuk segala berkat yang menjadi hak orang-orang benar. Semakin Anda diyakinkan oleh pemahaman akan kebenaran ini, akibatnya semakin Anda menikmati manifestasi dari kebenaran ini dalam hidup Anda. Mengapa? Karena Anda bisa melihat dan percaya bahwa berkat itu sudah Anda miliki. Loh, maksudnya apa, Pak? Maksudnya, Markus 11 ayat 24, Yesus mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi semakin Anda bisa melihat bahwa suatu berkat itu sudah Anda miliki, semakin Anda akan melihat berkat itu termanifestasi dalam hidup Anda. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, semakin Anda menyadari bahwa Anda sudah dipakaikan jubah kebenaran Kristus oleh Tuhan, dan Anda dapat melihat bahwa segala berkat Tuhan bagi orang benar ada di kantong-kantong jubah itu. Dengan kata lain, sudah Anda miliki. Semakin iman Anda bertumbuh bahwa Anda sudah memiliki segala berkat itu, hasil akhirnya semakin banyak manifestasinya Anda lihat dalam hidup Anda. Karena apa? Karena Yesus tadi berkata apa? Percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya! Sungguh benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Dan Andalah orang benar itu, sebab Allah telah memakaikan jubah kebenarannya kepada Anda. Terima ini. Terima anugerah kebenarannya ini. Terima dengan sederhana dan dengan sepenuh hati. Terima saja perkataan firman-Nya, dan Anda akan semakin menikmati manifestasi dari segala berkat Tuhan dan berjalan dalam kehidupan yang berkuasa. Haleluya! Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari, pejamkan mata Anda, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku menghancurkan kuasa sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus, iblis, angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan. Menyingkir dari anak-anak Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, kesembuhan sempurna, dan pemulihan sempurna. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan ini. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sekarang saya berdoa untuk Anda yang memiliki kebutuhan apapun. Saya berdoa untuk Allah memenuhi segala kebutuhanmu. Mari buka kedua tanganmu sekali lagi. Karena ada tertulis, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka dalam nama Yesus aku perintahkan iblis, hentikan setiap pekerjaanmu mencuri dari kehidupan umat Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan pastikan bahwa segala berkat Tuhan sampai setiap kebutuhan dipenuhi, suplainya sampai kepada setiap anak-anak Tuhan ini menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus aku perintahkan. Amin. Tiba waktunya kita menerima doa berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Karena itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang adanya adalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan kau, dan Tuhan memperlihatkan keselamatannya kepadamu. Dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Sampai jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.